Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi amarna muslimana syadana lihail as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi 'aduwallahi wa 'aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus DKM Masjid Asy-Syarif, jemaah salat subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sedalam-dalamnya, karena sampai hari ini kita masih hidup, masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk mengisi hidup kita yang sampai detik ini. Mudah-mudahan masih kita isi dengan menjalankan aturan Allah dan syariatnya, dan semoga ini semua akan menjadikan berat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah mengajarkan kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat kita nanti. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mempersiapkan persiapan apa saja, termasuk kewaspadaan apa saja. Dan Allah perintahkan dalam surah Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal artinya rampasan perang yang berlimpah. Al-Anfal bimana al-ghanimah. Tapi Al-Anfal lebih besar daripada ghanimah. Di dalam surah ini ayat 60 Allah perintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadang mereka. Mastata'tum, apa saja yang kalian mampu, min quwwah, dari kekuatan apapun, wa min ribatil khail, dan kuda-kuda perang yang ditambatkan, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dengan cara itu menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, wa akharina min dunihim, dan selain mereka yang kalian tidak ketahui, la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, Allah yang mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, pastilah akan dibalas, dicukupkan untuk kalian. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita ini ya diawali dengan fi'lul amri, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil kaidah fikih, usul fikih, maka perintah Allah atau Rasul hukumnya wajib. Wa'iddu lahum, ya, al-aslu fil amri lil wujubi. Prinsip dari perintah Allah menunjukkan wajibnya. Berarti kita dipersiapkan, kita diwajibkan untuk mempersiapkan persiapan apapun sebagai wujud kewaspadaan sebelum peristiwa yang buruk terjadi. Jadi namanya persiapan itu adalah sebelum kejadian.
Nah, akhir ini kita mendapatkan informasi kejadian-kejadian yang membuat kita panik. Sesungguhnya kalau persiapan kita mantap, tidak perlu panik. Karena persiapan yang kurang. Dan memang kelengahan kita adalah dalam hal persiapan ini. Allah katakan wa'iddu lahum mastata'tum. Mastata'tum. Apa saja yang maksimal kalian sanggup. Jadi ketika pengadaan persiapan itu maksimal, bukan setengah-setengah. Bisa persiapan itu fisik, bisa non fisik. Termasuk sekarang serangan virus mematikan corona itu, kalau umat Islam punya persiapan yang kuat, maka tidak mudah terpapar. Apalagi sekarang di Indonesia ini corona makin mengganas, setiap hari pecah rekor ya. Bukan lagi 2.000, bukan lagi 3.000, tapi 4.000 sehari. Dari Selasa 4.000, dari Rabu 4.000, sampai sekarang 4.000. Bahkan terakhir 4.000 berapa? 800 lebih ya. Dan mudah-mudahan diantaranya bukan kita dan bukan saudara kita. Nah, itu persiapan menghadapi yang tidak terlihat. Juga persiapan menghadapi yang terlihat. Kita lihat banyak kecolongan. Ada imam yang dibacok, ada ketua DKM yang dipukul balok, ada ustadz yang ceramah ditusuk, dan pelakunya orang gila. Jadi sekarang ada orang yang ngumpulin orang gila untuk membidik ulama dan imam-imam serta ketua DKM. Di Palembang saja paling sering ya, Palembang. Kemarin di mana yang dipukul balok? Syekh Ali Jaber viral karena beliau terkenal. Ustadz yang tidak terkenal sudah berapa banyak. Dan ini sesungguhnya tersistematis. Makanya harus ada persiapan. Allah memerintahkan kita persiapan apa saja sebelum kejadian. Kalau kita sudah punya persiapan seperti itu, maka turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, akan menggentarkan musuh Allah. Kalau mereka gentar, mereka tidak berani. Nah sekarang kenapa mereka berani? Karena kita lengah, tidak ada persiapan. Mesti masing-masing berpikir ulang. Karena dari dulu memang yang namanya lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren itu selalu ada persiapan, Pak. Dulu dari zaman Belanda, setiap pondok pesantren ada kiai dan santri itu selalu ada silat. Ada ya bukan hanya ilmu terkait dengan akliyah untuk akalnya, tapi juga untuk jasadnya, fisiknya. Sehingga para santri-santri itulah yang menjadi pejuang-pejuang yang mengusir penjajah. Para ulama, para kiai dan santri, karena mereka dipersiapkan di pondok-pondok itu selalu ada ya sarana latihan bela dirinya. Dan ini mungkin harus dihidupkan kembali di masjid-masjid. Di masjid-masjid, setiap masjid saya lihat mayoritas masjid ada lapangannya. Dan luas-luas lapangannya itu bisa dipakai untuk ya pelatihan, bisa pelatihan silat, taekwondo, karate dan lain-lain. Anak-anak muda dikumpulkan kembali di masjid. Dan keamanan masjid tidak hanya untuk menjaga mobil dan motor. Sekarang keamanan masjid mesti di dalam juga. Di tempat imam sholat mesti ya mungkin selama ini yang di belakang imam adalah naibul imam, calon pengganti imam. Tapi sekarang bisa jadi ya aktivis bela diri sabu hitam ya mungkin. Yang di belakang imam, tapi yang di belakang imam persis mungkin pengganti imam, tapi di samping kiri kanannya itu harus siap-siap selain untuk menjaga ulama, menjaga pengurus DKM, menjaga ustadz, juga untuk keamanan. Dan seringkali masjid kecolongan, ada orang maling kotak amal, ada orang maling jam dinding di masjid, jam dinding sendiri maling. Nah itu fungsinya multi, banyak fungsinya, mesti diaktifkan. Jangka pendek barangkali kita kerjasama dengan polisi bagaimana keamanan di masjid-masjid. Tapi jangka panjang kita harus punya keamanan internal ya. Karena memang kondisi menuntut seperti itu. Dan memang Al-Quran menyuruh kita mempersiapkan untuk itu. Jangan sudah terjadi barulah kita kaget dan panik. Sebenarnya ini bukan hanya lokal Indonesia, seluruh dunia. Kenapa terjadi pembantaian Rohingya, pembantaian saudara kita muslimin, Uighur dan lain-lain, termasuk sekarang Palestina yang tidak berkesudahan? Karena persiapan kita tidak kuat, persiapan tidak matang untuk menghadapi segala sesuatu itu, sehingga kita panik ya.
Padahal Allah perintahkan mastata'tum min quwwah. Allah tidak sebutkan dengan minal quwwah, tidak menggunakan alif lam. Tapi al-quwwatun tidak pakai alif lam. Itu menunjukkan nakirah. Nakirah menunjukkan umum, apa saja. Kekuatan apa saja persiapkan. Apalagi sekarang ancamannya bukan hanya teror dari teroris orang gila, bukan hanya dari corona. Bahkan kemarin kita mendapat informasi ahli-ahli ITB mengatakan akan terjadi gempa dahsyat 9,1. Ini perkiraan bukan kepastian. Kalau perkiraan ilmu pengetahuan kita boleh berterima ya, tapi kalau bukan ilmu kita jangan terima. Yang nanti akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa. Nah, apa persiapan kita untuk itu? Mungkin mitigasi bencananya, mungkin bagaimana, itu perlu dipersiapkan juga secara ilmu pengetahuan. Nah, ini semua dipersiapkan sebelum terjadinya karena berpotensi terjadi. Nah, apa saja persiapan itu? Yang pertama tentu saja kekuatan yang dipersiapkan adalah al-quwwatul aqidah, kekuatan aqidah. Karena kalau akidahnya lemah sekalipun fisiknya kuat dimanfaatkan orang. Munculnya para pengkhianat adalah karena mereka punya potensi tapi akidahnya lemah sehingga mudah dibayar oleh musuh-musuh untuk mengkhianati umat Islam sehingga perjuangan kita langsung jatuh dan lemah. Kenapa mereka berkhianat? Karena akidah yang lemah. Negara ini tidak pernah dijajah oleh penjajah ya dengan begitu sukses kecuali di situ ada pengkhianatnya. Cut Nyak Dien tidak akan tertangkap kalau tidak ada pengkhianatnya. Tetap berjuang. Bang Pitung tidak akan ditangkap kalau tidak ada pengkhianatnya. Kita sudah tahu semua sejarah itu. Kenapa pengkhianat ini pada muncul? Karena akidah yang lemah. Dia jago, dia hebat, tapi akidah lemah, akhirnya dibayar oleh penjajah, berkhianat terhadap bangsa ini. Nah, ini juga yang kita saksikan ketika kita berjuang bersama. Tiba-tiba kawan seperjuangan kita, ya, menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang, mengecewakan. Ya. Nah, ini akidah yang lemah. Jadi harus mulai dari kekuatan tauhid. Kita mesti memerdekakan manusia dari sekatan-sekatan, ikatan-ikatan berhala. Tahrirun nas min ibadatil makhluk ila ibadatil khaliq. Membebaskan manusia dari menyembah makhluk kepada menyembah sang pencipta makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Tahrirun nas min syirki ila tauhid. Membebaskan manusia dari syirik kepada tauhid. Nah, tentu saja ini bisa sukses kalau sistemnya yang dipakai adalah sistem Allah dan Rasulnya. Kalau tidak pakai sistem Allah, syirik akan terus terjadi. Karena itu kekuatan yang dipersiapkan setelah akidah adalah al-quwwah, ya, an-nizamiyah, kekuatan sistem. Tahrirun nas min nizamil kufri ila nizamil Islam, membebaskan manusia dari sistem kufur yang mengikat, yang menghukum pada sistem Islam yang memerdekakan. Secara kafah, bukan hanya di bidang ritual, tetapi semua aspek kehidupan, berbisnisnya, berekonominya, berhukumnya, berpolitiknya dengan sistem Islam. Kalau sistemnya bukan sistem Islam, ya maka masih akan tetap berpotensi kekuatan kita akan lemah. Apalagi yang dipersiapkan tentu saja al-quwwatul iqtisadiyah wal maliyah, kekuatan ekonomi dan kekuatan harta. Karena itu ayat ini disambung setelah disebutkan turhibuna bihi aduwallahu aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiqu fi min syai'in fi sabilillah. Apa saja yang kalian infakkan fi sabilillah. Jadi kenapa ada kalimat infak di sini? Karena memang ekonomi harus kuat. Semua persiapan itu akan jalan, akan sukses kalau ditunjang dengan ekonomi, al-quwwah al-iqtisadiyah, kekuatan ekonomi. Karena itu yang memegang ekonomi mesti umat Islam.
Karena itu sesungguhnya jemaah sekalian, ada hal yang paling penting saya sampaikan di sini, pemahaman yang keliru selama ini terjadi. Mereka melarang bisnis di masjid. Di zaman Nabi orang berbisnis di dalam masjid. Di zaman Abu Bakar terjadi seperti itu. Barulah bisnis dikeluarkan dari masjid di zaman Umar Ibn Khattab. Ya, ketika sudah azan masih ada transaksi, marah Khalifah Umar. Maka sebelum mengeluarkan orang-orang bisnis dari masjid, beliau membangun di sebelah kanan masjid lembaga pendidikan dan perkantoran, di sebelah kiri masjid lembaga ekonomi, pasar dan tempat orang berbisnis. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tahu-tahu orang zaman sekarang mengharamkan bisnis di masjid. Mestinya semua ditunjang, sebelah kanan kiri lembaga pendidikan, sebelah kanan lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, kampus, universitas, ya. Sebelah kiri pasar, kantor dan lain-lain. Sehingga tiap waktu sholat tidak jauh-jauh orang langsung ke masjid semua. Masjid penuh setiap waktu sholat. Dari subuh sampai isya penuh. Ya, mereka yang dari rumahnya kerja di kantor akan ke masjid setiap waktu sholat. Bayangkan berapa banyak jemaahnya setiap waktu sholat. Kalau jemaahnya ramai dan yang mengisi masjid juga para pedagang-pedagang, orang kantor, maka kota amalnya akan ramai. Masjid tidak perlu minta dana untuk membangun tempat wudu, menambah lantai kelima, tidak perlu lagi karena sudah penuh. Nah sekarang lihatlah di mana kantornya, di mana masjid. Jauh, non jauh di sana kantornya di Subroto, Sudirman, masjidnya di sini. Ya, dan alhamdulillah di sini sekolah dekat. Ya, kalau ini benar ya, sekolah dekat, kantor dekat. Jadi harus dipikirkan. Dan ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau telah terdengar azan, segeralah ke masjid, tinggalkan jual beli. Artinya apa? Para sahabat jual beli dekat masjid. Ketika azan, tinggalkan langsung untuk sholat berjamaah. Perintahnya tidak lama, bukan summa tapi segera. Fas'au ila dzikrillah. Kemudian wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Wa dipakai bukan summa, bukan fa. Artinya saat bersamaan. Kalau saat bersamaan berarti jarak mereka dengan masjid itu tidak jauh. Disitulah mereka bisnis, disitulah masjid. Disitulah kantor mereka, disitulah masjid. Dan di sini kita bisa membangun kekuatan ekonomi. Lalu masjid bisa mengolah. Bayangkan kalau setiap jemaah ini semua kebutuhan hariannya dikoordinasikan oleh masjid dan pasar yang ada di samping kiri masjid. Mereka tidak perlu lagi beli bahan pokok, beli kebutuhannya di mal-mal, di mat-mat yang dikuasai asing. Cukup di masjid semua tersedia. Atau masih punya petugas setiap hari mengantarkan ke rumah-rumah jemaah ini beras sekian kilo ini, air minumnya ini. Betapa banyak itu kekuatan ekonomi umat, bayangkan. Ini dia aktif di masjid, tiap hari dia masjid, bahkan keningnya hitam selalu di masjid, tapi belanjanya di warung kafir. Bagaimana kekuatan ekonomi akan dibangun? Hobi menyimpan uang sebanyak-banyaknya di bank lagi. Bank itu jelas pinjaman tulus ikhlas kepada mereka. Pemilik bank itu ya. Anda kalau punya uang 1 miliar simpan di bank, tidak disimpan oleh mereka, dipakai. Itulah yang mereka bikin jalan tol, itulah yang mereka bikin perumahan. Lalu Anda yang lewat jalan tol, Anda boleh yang bayar. Padahal Anda yang kasih mereka modal. Anda beli perumahan, Anda boleh yang bayar. Padahal Anda yang simpan uang di bank, itulah yang memberikan mereka modal. Coba kalau tidak hobi menyimpan uang, hobi bisnis, semua uang jadi potensi. Berapa banyak tenaga yang tidak ahli dikasih pendidikan jadi ahli, yang tidak ada kerjaan dilatih bikin bakso, berikan gerobaknya, jualan bakso. Yang ini hidup ekonomi, al-quwwah al-iqtisadiyah, persiapan itu. Sehingga kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, dan dari situ anak-anak yang belajar tinggal belajar saja, nggak usah pikirkan bagaimana pembayaran. Anak santri yang menghafal Quran, menghafal Al-Quran sampai tuntas menghafal hadis. Maka akan muncul kekuatan berikutnya yang mesti dipersiapkan itu juga adalah al-quwwah al-ilmiyah. Al-quwwah al-ilmiyah, kekuatan ilmu pengetahuan yang menguasai dunia, yang menguasai ilmu pengetahuan. Nah, mereka lah nanti akan mengatur dunia ini. Kalau bukan anak-anak kita,
maka rusaklah bumi ini. Maka anak kita yang dibina dengan akidah yang kuat tadi, dimulai dengan ilmu apa? Ilmu akidah dan tauhid. Akidah, tauhid dihunjamkan ke dalam sanubari kalbu anak-anak kita, kemudian materinya adalah Al-Qur'anul Karim. Materi pertama sebelum yang lain-lainnya. Jadi anak kita menjadi hafiz Quran, hafizah Quran. Jangan Anda takut kalau hafiz Quran dikatakan radikal, jangan takut. Berbanggalah kita kalau ya hafiz Quran, good looking. Ya. Nabi Yusuf itu manusia paling good looking. Beliau punya ilmu yang luar biasa. Beliau punya manajemen yang luar biasa sehingga negara memakainya. Walaupun waktu itu rajanya Fir'aun. Ya Fir'aunnya baik di zaman Nabi Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf mentakwil mimpi dua orang di penjara dan terbukti benar. Kemudian sang raja pun mimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan, 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Ada 7 tangkai yang hijau. Ya, di lainnya ada 7 tangkai yang kering dan mati. Raja memanggil semua dukun-dukun, paranormal, semua dipanggil, tak ada yang mampu mentakwilkan itu. Bahkan mereka mengatakan, ya raja itu hanya bunga tidur saja, nggak ada makna sama sekali. Lalu orang yang sudah bebas dari penjara yang ditakwil mimpinya dan benar terjadi, yaitu pelayan istana, mengatakan, ya raja, saya pernah di penjara ditakwil mimpi dan ini buktinya, saya sekarang jadi karyawan di kerajaan ini. Makanya disampaikan. Nabi Yusuf punya ilmu, jangkauannya 14 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, yang belum terjadi beliau sudah memprediksi dengan ilmu pengetahuan. Jadi ketika 7 tahun musim panen, setiap kali panen jangan semua kalian habiskan, biarkanlah beras padi-padi itu ditangkainya sehingga dia awet. Konsumsilah seperlunya, bagi 1/9 dimakan untuk seluruh penduduk di saat musim panen ini setiap tahun selama 7 tahun. 7/9 disimpan, 1/9 disimpan untuk bibit. 7/9 yang disimpan itulah yang dipakai untuk 7 tahun masa bencana, masa paceklik, resesi. Ketika semua rakyat kering, tidak ada panen semua, tapi rakyat kenyang semuanya walaupun kemarau 7 tahun. Bayangkan Pak, rakyat masih gemuk-gemuk, masih sehat-sehat, kemarau 7 tahun. Coba, kalau kita sekarang kemarau 7 bulan saja, pemimpinnya tidak punya persiapan, apa yang terjadi? Banyak yang mati kelaparan. Di zaman Nabi Yusuf, kemarau 7 tahun, rakyat dapat makan gratis selama 7 tahun. 7/9 pas, barulah tahun ke-14 kembali ya hujan turun, anggur berbuah, kurma berbuah. Ya rakyat kemudian 1/9 dari bibit ditanam kembali untuk padi berikutnya. Manajemen yang luar biasa. Ini hanya diraih dengan ilmu pengetahuan yang berawal dari Al-Qur'anul Karim. Jadi sumber dari segala sumber ilmu ada Al-Qur'anul Karim. Jadi jangan takut kalau anak antum menghafal Al-Qur'an, apalagi memahami maknanya dan tafsirnya. Tidak ada yang radikal dari situ, Pak. Ya. Justru orang yang mengatakan bahwa di antara yang menyebabkan radikal aktivis masjid yang hafal Quran, barangkali dia pun sangat ingin anaknya hafal Quran. Dia pun sangat bercita-cita anaknya menjadi hafizah. Cuma tidak terungkap saja. Ya. Siapa yang tidak ingin anaknya menghafal Quran coba menjadi hafiz? Kata Nabi, orang yang paling mulia adalah orang yang hafiz Quran dan bangun setiap malam. Apa maksudnya? Dia salat tahajud setiap malam dan membaca Al-Quran yang dia hafalkan itu. Bahkan dalam hadis lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang menghafal, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan yang lain. Sudah ganteng, wajah kayak Nabi Yusuf, hafal Quran, good looking. Itulah calon pemimpin ideal, bukan teroris, bukan radikal. Ini kekuatan yang dipersiapkan karena lafaz min quwwatin dalam ayat tersebut adalah isim nakirah. Jadi kekuatan akidah, kekuatan sistem, al-quwah al-aqidah, al-quwah an-nizamiyah,
kemudian kekuatan ekonomi atau al-maliyah, al-quwah al-iqtisadiyah, kemudian al-quwah al-ilmiyah, keilmuan. Kemudian yang mesti kita persiapkan lagi adalah al-quwah al-ukhuwah al-islamiyah, kekuatan persaudaraan Islam. Ini mesti dipersiapkan. Jangan masalah khilafiyah membuat kita saling bermusuhan sehingga saling melemahkan. Ada di antara mungkin jemaah ini yang tidak mengangkat tangan ketika kunut tadi. Janganlah Anda katakan mereka penghuni neraka jahanam. Ya. Atau yang kunut, yang lain tidak kunut, itu sudah selesai. Kalau mau dibahas bukan wilayah kita. Itu pembahasan wilayah para ulama, biarkan mereka masuk sebuah ruangan, mereka cukuplah antar para ulama, kita nonton saja. Mereka bawalah kitab-kitab mereka, kita hanya mendengar saja. Dan para ulama jangan ngajak-ngajak jemaah. Kalau Anda punya pendapat yang setara atau mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka yakinilah itu amal Anda. Tapi yang berbeda, biarkanlah, karena mereka juga dalilnya sama. Jadi masalah khilafiyah itu tidak pantas menurut saya dibahas dalam pengajian jemaah. Itu antar ulama. Jemaah hanya nonton saja, lihat via Zoom, ya. Dan si ustaz nggak usah ngajak-ngajak jemaah. Itu memang sudah dari dulu, Pak. Mau sujud lutut duluan atau tangan dulu yang ke lantai, semua ada dalilnya. Yang nggak ada dalil kalau kepala duluan, gitu. Berdirinya juga mau lutut duluan atau tangan duluan, lutut terakhir, semuanya jelas sudah. Kenapa kok ada perbedaan? Perbedaan itu tidak mesti hitam putih benar salah. Dan kadang-kadang Nabi melaksanakan kedua-duanya, melaksanakan ketiga-tiganya keempat-empatnya. Karena Nabi sholatnya tiap hari, bahkan lebih banyak daripada kita. Dan sahabat menyaksikan begitu cara Nabi sholat. Ada yang ketika Nabi berdiri lututnya duluan, ada yang lihat Nabi tangannya duluan. Ketika turun juga seperti itu, sudah selesai itu masalah. Ya. Karena kalau menjadi bahasan kita nggak ada faedah juga. Sudah ribut-ribut masalah itu, lalu nggak sholat. Ini ngeri. Jadi ini persiapan kita al-quwah al-ukhuwah, persiapan ya, persaudaraan ini tidak boleh diabaikan. Kemudian dilanjutkan persaudaraan ini di luar sholat, di luar ibadah. Saksikan saudara kita yang kekurangan. Apalagi masa pandemi krisis ini. Sudahlah mereka terancam dengan corona. Karena kerja di luar berkerumun, mereka terancam dengan krisis ekonomi pula. Ya. Maka kewajiban kita yang memiliki kelebihan harta, bahkan saat kita kurang pun mesti memperhatikan. Kata Allah, "Wa ma adraka mal aqabah." Tahukah Anda kenapa Anda tidak memilih Aqabah? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah Anda apa itu Aqabah? Yaitu jalan yang sulit mendaki berliku. Apa itu? Pertama, fakku raqabah. Hilangkan sistem perbudakan. Dan Islam telah melakukan ini. Sistem perbudakan hilang oleh Islam. Sebelum Islam di mana-mana budak. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dhi masqabah, yaitu mempersiapkan pangan, memberi orang makan fi yaumin dhi masqabah, pada saat musim paceklik. Dengar-dengar info sebentar lagi kalau tidak diperbaiki negeri ini akan mengalami resesi ekonomi. Tentu akan banyak korban PHK. Akan banyak orang yang jatuh miskin, lalu yang lain juga miskin. Maka si miskin membantu si miskin, itulah Aqabah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh, dia berbagi pada orang lain. Itu namanya au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Ya. Jadi kita hidup tidak sendirian. Apakah ketika kita menginfakkan harta kita lalu berkurang, hitungan matematika berkurang, tetapi Allah menjamin jangankan di akhirat, di dunia saja Allah akan berikan balasannya berlipat ganda.
Dan dalam hadis kursi Allah telah menetapkan, memposisikan dirinya, wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah menempati posisi selalu menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau ingin ditolong Allah, tolonglah saudara kita. Ya. Yang sekarang sakit, terutama tolonglah dokter-dokter Bapak sekalian, perawat-perawat, tolonglah. Tolong apa? Enggak usah repot. Jangan sakit. Nah, Anda sudah menolong mereka, apalagi corona. Mereka udah capek. Waktu istirahat sudah enggak ada lagi. Yang meninggal sudah banyak. Ditambah pasien baru. Caranya bagaimana? Taati, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini juga termasuk kekuatan yang bisa dipersiapkan. Ya. Jadi mungkin di antara kita ada yang sebagai dokter dan lain-lain. Nah, baru kemudian kekuatan yang dimaksud oleh ini al-quwah al-askariyah. Kekuatan bersenjata itu persiapkan. Ya, apalagi diungkapkan wamir ribatil khail, dan kuda-kuda perang yang ditambat. Ya, maksudnya apa? Kekuatan militer. Persiapkan kekuatan militer untuk menghadang mereka, bukan untuk menganeksasi. Tapi kalau diserang siap gitu. Persiapkan itu semua dengan sistem yang matang. Bagi sekarang kalau kita lihat perjalanan Jenderal Gatot ke seluruh Indonesia, cuma satu tujuan beliau, menghadang laju pertumbuhan PKI. Hanya itu. Dan ini persiapkan Pak. Karena mereka tidak ada kata yang bijak kecuali kekerasan. Dan yang menjadi sasaran utama adalah ulama dan tentara. Makanya kalau sekarang banyak ulama jadi korban, ini tanda kebangkitan mereka. Makanya kita mesti ikutin itu, mesti waspada. Mulailah dari masjid, ya. Kita mulai dari masjid. Ya, persiapan-persiapan tadi harus saling mendukung, jauhin perpecahan, tinggalkan semua perbedaan, sudah sunatullah. Ya, khilafiyah itu enggak masalah. Jangan sampai ada cap ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah, ini masjid Wasliyah, ini masjid Salafi, ini masjid HTI, ini masjid Tabligh. Enggak lah. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya bernaunglah semua jemaah, baik dari kalangan Nahdiyin, Muhammadiyin, Salafiyin, HTIyin, FPIyin, Tablighiyin, semuanya bernaung di masjid tersebut dalam bingkai ukhuwah. Satu dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, ya, bersaudara, ukhuwah bersama, saling menjaga. Nah, ini yang mesti kita persiapkan ya untuk mengelola lembaga ini. Jadi ini perintah Allah SWT mengantisipasi kejadian yang baru-baru ini terjadi, dan ini masih akan terjadi. Nah, ini persiapannya ya. Nanti generasi kita ini jauhkanlah Pak dari banyak main game. Sekarang mereka sudah ini namanya game itu sekarang sudah masuk olimpiade, namanya e-sport, olahraga game. Jadi masuk lomba dunia, jadi dianggap olahraga itu main game itu. Bayangkan biar anak-anak tuh nongkrong aja di depan handphonenya. Padahal itu tidak berkembang, merusak. Yang namanya hiburan, anak-anak itu bergerak, manjat, lompat, ya, tendang, salto, itulah sebenarnya yang bagus untuk anak-anak, sehat fisiknya. Ini main game sambil minum minuman bersoda, sambil makan makanan cepat saji, menumpuklah lemaknya, gula darahnya tinggi, nongkrong saja berjam-jam di depan game itu. Jadi generasinya lemah Pak. Walaupun dia jagoan di dalam game, dalam dunia nyata mereka lemah sekali. Hati-hati ya. Kalau kami di pondok pesantren sampai kelas 12 pun anak-anak tidak diberi handphone kecuali hanya untuk pembelajaran. Setelah itu dibalikin kembali, disimpan handphonenya, laptopnya, kemudian kalau belajar baru dikasih kembali. Hanya itu. Dan alhamdulillah selama masa pandemi
ya 6 bulan ini kami tidak pernah, anak-anak itu tidak diizinkan. Siapa yang sudah keluar tidak boleh masuk lagi. Keluar dijemput orang tuanya, alasan ada karena melihat orang tuanya sakit, tidak boleh masuk lagi sampai sekarang. Jadi udah 6 bulan. Bahkan kalau sekarang santri yang di pondok itu sudah 2 kali lebaran di pondok, nggak pulang-pulang. Orang tuanya pun nggak boleh jenguk. Dan alhamdulillah santrinya sehat-sehat sampai sekarang. Yang bisa rutin sakit demam itu nggak pernah sakit semua. Ya. Selama 6 bulan ini, dan selama 6 bulan ini alhamdulillah sudah berhasil menghafal 30 juz sebanyak 27 santri dalam waktu 6 bulan. Ya, karena memang pelajaran lain tidak ada karena guru-guru juga sudah tidak boleh masuk semua. Nah, jadi pembelajarannya hanya Al-Quran, tafsir, tahfiz. Barulah sejak bulan Juli ada pembelajaran via Zoom, gurunya dari rumah, anak-anak di pondok. Santri baru belum mulai masuk. Karena memang pesantren-pesantren yang sudah masuk dari luar ke pesantren banyak yang menjadi klaster corona. Ini kita lakukan bukan karena apa? Karena menjalankan hadis Nabi. Hadis Nabi itu kalau pandemi bukan pandemi dunia, pandemi RT saja, lockdown. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Idza sami'tum bil ardi bit ta'un," ya. "Idza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a antum fiha fala takhruju minha." Kalau kamu dengar ada wabah di sebuah tempat, maka jangan masuk ke situ. Dan kalau terjadi wabah dan kalian berada di dalamnya, jangan pernah keluar dari sana. Ini Nabi yang ngajarin. Ya 1442 tahun yang lalu, 1450 tahun yang lalu. Ya. Tapi ini selalu dihalang-halangi sehingga setengah hati. Makanya coronanya pun setengah mati di basminya, dituntasnya. Ya. Alhamdulillah selama 6 bulan santrinya semua sehat-sehat semua. Walaupun memang karena corona itu tentu saja akan mengakibatkan banyak tambahan-tambahan yang mesti dikeluarkan. Tapi ini enggak masalah. Jadi ini cuma sekalian yang saya sampaikan, ya persiapan. Tadinya saya tidak ingin menyampaikan materi ini, tapi kondisi yang harus saya sampaikan ini karena persiapan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal artinya kemenangan, yaitu diraihnya rampasan perang yang sangat banyak. Rampasan perang yang banyak namanya ghanimah. Ya, tapi beratus kali lipat dari ghanimah itulah Al-Anfal. Dan umat Islam ketika awal mula surat Al-Anfal ini langsung isinya tentang pembagian rampasan perang, bukan tentang persiapan perangnya. Menunjukkan apa? Kalau persiapan ini matang, pastilah menang. Ya, umat Islam tidak akan kalah. Tapi tadi ya syaratnya kuat akidahnya, tidak ada pengkhianat, ekonominya, generasinya, persaudaraannya. Umat Islam mesti bersatu, Pak. Kalau tidak, ya mereka yang bangkit sekarang. Ini bulan-bulannya mereka ya. Ulang tahun pemberontakannya mereka ini. Harus waspada terus. Baik, yang saya sampaikan ini, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ustaz Rahmat Lubis. Terima kasih. Silakan kita jawab pertanyaan dari kesempatan sebelum waktu dulu. Ya, Pak, silakan. Ini pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini saya lihat di WhatsApp katanya kalau kita sholat masker ini mesti dibuka. Ini gimana Bu? Dia ngomong seperti itu ustadz atau jemaah? Ya. Asumsi ini saya tidak katakan pendapat asumsi ya, karena memang Nabi mengatakan ada 7 anggota sujud, yaitu kening, hidung,
kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Harus di lantai. Nah, mungkin dari sini berpendapat karena ada masker maka hidung tidak ke lantai. Makanya dilarang, mesti dibuka. Kalau kondisi normal silakan itu. Tapi ini kondisi bukan normal. Lantai ini adalah tempat yang berpotensi paling banyak bakteri dan virus. Dan ini juga kalaupun bersih, dijamin bersih, diinspektan, kemudian tidak ada kuman, tetap sudah tidak masalah. Jangankan pakai masker, Pak. Atau saya pakai kaos kaki, pakai sepatu pun masih sah, walaupun anggota sujudnya sepatu. Kenapa? Kaos kaki, masker, dan sepatu itu adalah bagian dari bumi ini. Makanya ada orang sholat perang, sholat ketika sholat khauf itu, pakai sepatu. Bahkan masih pakai helm barangkali, mungkin masih pakai senjata begini, pakai sarung tangan. Ini pun anggota sujud, telapak tangan ini kan. Tapi sarung tangan perang masih dipakai, Pak. Dan zaman Nabi terjadi para sahabat pakai baju perang semua, termasuk sarung tangan perang itu mereka sholat. Apa masalahnya dengan masker cuma setipis ini, sedangkan sepatu lebih tebal daripada masker? Kaki itu adalah anggota sujud juga. Kaki itu, kedua kaki, ujung kaki itu anggota sujud. Kan ketika pakai sepatu atau pakai kaos kaki kan terhalang ke bumi, tapi tetap sah. Apalagi sekedar masker yang sangat tipis ini. Kalau kaki saja tidak menghirup udara, tidak berbahaya, masih boleh pakai kaos kaki. Apalagi hidungnya akan menghirup potensi bakteri, potensi virus, maka tetap tertutup. Ini lebih aman dan ini tidak bermasalah. Jadi makanya saya tanya tadi, itu yang mengatakan Ustadz atau jemaah. Kalau jemaah saya tidak perlu tanggapi, tapi kalau Ustadz saya akan mengatakan dalil dia adalah dalil asumsi, maka dibantah juga dengan dalil asumsi, tetapi ada dalilnya. Kita kiaskan dengan sholat perang, orang pakai sepatu masih bisa sholat, bahkan wudhu saja masih bisa pakai sepatu, padahal kan wajib sampai mata kaki itu wajib kena air diratain, tapi ketika orang pakai sepatu boleh menyapu sepatu dengan air saja. Jadi air aja yang diusap di punggung sepatu itu, bukan dibuka sepatunya. Jelas ya Pak ya? Baik, barangkali saya cukupkan Mas sekalian. Terima kasih atas perhatian. Dan memang untuk menanggapi di grup WA, Instagram, Facebook itu kita mesti kuat dengan dalil, karena Google bukan ulama, YouTube bukan kiai, walaupun banyak kiai yang ceramah di YouTube. Ya, tapi kita harus bedakan antara ilmu yang langsung dan ilmu lewat perantara. Jadi bagaimanapun pintarnya autodidak itu Pak, tetap dia harus sambungkan sanad ilmunya pada gurunya. Kalau dia cerdas sendiri tanpa guru, tidak berkah ilmu. Karena itu kalau antum merasa puas dengan belajar di YouTube atau Google, selesai Anda, enggak berkah ilmu itu. Harus Anda sambungkan ilmu Anda dengan ulama, dengan guru. Ya, karena keberkahan ilmu itu tetap muka. Ya, menyambut ilmu, menyambut sanad dari guru. Jadi bukan menyambut sanad dari YouTube, dari Google. Dan memang banyak ulama dadakan, di grup WA itu banyak ustadz dadakan. Tapi kalau ketemu dengan dia, baca Al-Quran belum tentu lancar. Nah ini banyak fakta begitu. Terima kasih, tapi semangat untuk belajar harus ditingkatkan. Silakan belajar terus lewat Google, lewat YouTube, silakan. Tapi setelah itu Anda konfirmasi langsung kepada ulama. Ya. Tidak bisa hanya lewat media saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan, rezeki berlimpah, halalan thayyibah, anak-anaknya sehat walafiat semua, dan semoga anak-anak antum jadi ulama dan pemimpin masa depan nanti, dan semoga kita berkumpul bersama Rasul di surga Firdaus nanti. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.